Halo, kembali lagi dengan Sandika di XND Tech Channel. Oke, jadi iPhone 12 Pro Max, iPhone terbaru, terbesar, dan secara spesifikasi merupakan iPhone yang terbaik yang dikeluarkan oleh Apple. Setelah menggunakannya selama sekitar 1 bulan, saya bisa bilang saya puas banget sih dengan HP ini. Pokoknya asik banget dipakai deh. Tapi dengan harga fantastis mulai di 20,5 juta, apakah HP ini layak buat dibeli? Well, mungkin sebenarnya enggak. Tapi sebelum kita lanjutin bahasannya lebih jauh, mending kita lihat HP-nya dulu deh. Dari luar, mungkin sekilas pendekatan desain iPhone 12 Pro Max ini mirip sekali dengan pendahulunya. Di bagian belakang, kameranya masih ada 3 dengan diameter lensa yang makin besar. Tertanam gagah di salah satu pojokan dari HP ini ditemani sebuah logo Apple kegigit yang mengkilap di bagian tengah. Tapi jika dilihat lebih dekat, terdapat sebuah perbedaan desain yang sangat mendasar, yaitu dari sisi frame atau pinggiran dari HP ini. Frame HP-nya sekarang berbentuk rata, nggak membulat lagi. Aksen desain seperti ini ngingetin kita sama generasi iPhone 4 dan iPhone 5. Saya pribadi suka banget sih sama desain ini, ya karena menurut saya bikin HP-nya kelihatan semakin mewah. Apalagi Apple menggunakan finishing yang sangat mengkilap untuk frame stainless steel di HP ini. Kesan mewahnya, makin-makin deh. Setidaknya sampai kita mulai pakai HP-nya. Karena ampun banget deh, frame mengkilap tadi bener-bener jadi magnet buat sidik jari kita. Jadi yang awalnya kelihatan cantik banget, jadi cepet banget kelihatan kotor pas baru dipakai bentar doang. Ya, bisa sih diakalin pakai case, tapi buat yang mau pakai HP-nya tanpa case, kalian mungkin harus sering-sering bersihin frame-nya. Terkait sisi yang flat atau rata tadi, karena HP ini adalah HP yang besar, saya ngerasa sisi flatnya itu ngebantu untuk bikin grip pas pegang HP ini makin mantep. Dan saya masih nyaman pakai HP ini dengan satu tangan. Tapi ya saya dari dulu emang suka pakai HP yang ukurannya agak besar sih. Jadi buat orang-orang yang mungkin telapak tangannya lebih kecil, akan sedikit tidak nyaman menggunakan HP ini dengan satu tangan. Dari sisi kualitas material, ya pokoknya ini adalah kualitas yang bisa kita harapkan dari sebuah produk Apple lah. Semuanya kerasa solid banget dengan back panel frosted glass berwarna Pacific Blue yang ganteng banget. Pokoknya kerasa premium banget. Bisa denger? Nah, pindah ke depan, sebuah layar OLED dengan lebar 6,7 inci yang disebut sebagai Super Retina XDR oleh Apple siap manjain mata kita. Ini adalah iPhone dengan ukuran layar terbesar yang pernah diproduksi. Layarnya terang, tajam, dan enak banget buat dipakai konsumsi media ataupun main game. Ditambah lagi, layar ini mendukung HDR, jadi kita bisa nikmatin konten HDR secara penuh di HP ini seperti di YouTube ataupun Netflix misalnya. Asik banget lah, warnanya jadi ngepop dan hidup banget. Ditemenin speakernya yang mumpuni untuk ukuran HP, HP ini bisa banget dipakai untuk nikmatin multimedia secara kasual. Bassnya dapet, suaranya juga lumayan full. Sayangnya, poni dari zaman iPhone X atau iPhone X masih dibawa sama iPhone 12 Pro Max ini. Yap, poni dari 3 tahun lalu. Masih sama. Katanya sih untuk modul Face ID ya, tapi come on Apple, udah 3 tahun. Kecilin kek. Ngomong-ngomong Face ID, sayang banget tahun ini juga biometrik yang disediakan Apple untuk iPhone 12 cuma Face ID doang. Di zaman dimana masker itu jadi hal yang wajib, susah banget deh pakai Face ID. Dan kita jadinya harus input kode tiap mau buka HP-nya. Kalau lagi begini sih bikin kangen banget sama Touch ID. Tapi di situasi dimana kita lagi nggak pakai masker, misalnya di rumah, Face ID ini emang enak, kenceng, dan akurat banget. Well, untuk spesifikasinya, sejujurnya menurut saya spesifikasi jadi nggak terlalu penting sih kalau lagi bahas iPhone keluaran terbaru. Pokoknya kalian bisa yakin HP-nya itu kenceng banget dan bisa dipakai untuk ngelakuin tugas-tugas berat kayak gaming ataupun video editing dengan lancar. Mau gaming? Bisa. Ngedit foto dan video? Gampang. Sosial media, multitasking, dan penggunaan harian? Apalagi. Pokoknya udah deh. Kalau kalian beli HP ini untuk kebutuhan berat kayak gaming, kalian bisa dengan tenang main game dengan FPS tinggi di HP ini. Apalagi sekedar kebutuhan harian biasa. Bisa banget. Tapi sebagai informasi, HP ini menggunakan chipset terbaru dari Apple, yaitu Apple A14 Bionic atau A14 Bionic, yang diklaim lebih efisien dengan fabrikasi 5 nanometer. RAM-nya juga udah dinaikin jadi 6 GB di versi yang Pro, jadi makin lega lah buat multitasking. Dan nah ini yang paling menarik, sekarang storage-nya juga mulai di 128 GB. Cakep banget, sweet spot untuk banyak orang.
Soalnya kemarin kan mulainya 64 GB, yang menurut saya nggak banget untuk HP yang menyandang kata Pro di dalamnya. Lanjut bahas soal hardware, sekarang kita pindah ke bagian belakang. Bagian di mana ada bobanya HP ini. Karena ini merupakan bagian pembeda yang bikin si Pro Max ini spesial dibandingkan dengan varian iPhone 12 yang lain. Oke, 3 buah kamera. Wide, ultrawide, dan telephoto. Ketiganya 12 megapiksel ditemenin sebuah sensor LiDAR. Sensor LiDAR-nya untuk apa? Ntar kita lihat. Dibandingkan dengan 12 Pro biasa, sensor utama di Pro Max 47% lebih besar. Perbedaan ukurannya lumayan loh. Ini harusnya bisa bikin sensor ini nangkep lebih banyak cahaya, ditandem juga dengan stabilisasi langsung di sensor dan bukan di lensa, untuk hasil video yang lebih stabil dan foto night mode yang lebih tajam. Kamera ultrawide-nya sama dengan seri iPhone 12 yang lain, sedangkan kamera telefotonya bisa capai jarak yang lebih jauh, yaitu optical zoom sebesar 2,5 kali dibandingkan dengan yang hanya 2 kali di 12 Pro biasa. Dalam kondisi pencahayaan yang bagus, kalian bisa banget deh ngandelin kamera dari HP ini. Hasil fotonya cakep di semua lensa, autofokusnya kenceng, pokoknya mudah banget deh buat dapat foto yang bagus. Jepretannya tajam, pencahayaan dan dynamic range-nya bagus, dan warnanya masih natural tanpa ada tambahan yang berlebihan. Jadi, buat kalian yang suka color grading, masih bisa banget untuk nge-grade foto hasil jepretan dari HP ini. Tapi yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah hasil yang dikeluarkan dari kamera HP ini saat dalam kondisi syuting yang nggak ramah, seperti kondisi low light. Karena harusnya hardware yang superior di HP ini akan bersinar pada kondisi-kondisi tersebut. Dan bener aja, hasil jepretan lensa utama dari kamera HP ini pas lagi gelap itu mantep banget. Exposure-nya bagus dan detailnya dapet. Bahkan di kondisi di mana menurut saya cahayanya agak kurang, tanpa night mode pun hasil jepretannya masih bisa mirip banget sama pas pakai night mode. Ini dia nih, efek sensornya yang lebih besar dan bukaan lensanya yang lebar juga. Sekarang night mode ini hadir di seluruh lensa pada iPhone 12 Pro Max, dan kekuatan sensor utama yang gede banget juga kelihatan pas dibandingin sama lensa lain seperti lensa telefotonya. Nah, kehadiran sensor LiDAR emang kerasa ngebantu banget sih pas ambil foto dalam kondisi minim cahaya. Autofokusnya tetap kencang dan akurat, serta portrait mode-nya hasilnya tetap cakep. Deteksi objek dengan background akurat, meskipun di bagian yang akan sulit seperti rambut masih nggak sempurna. Kalau untuk kualitas video, udah deh, no debat. iPhone selalu ngerajain dari sisi kualitas video yang dihasilkan oleh kameranya. Nih kalian lihat sendiri aja sampelnya. Kamera utama dan mikrofon internal langsung dari iPhone 12 Pro Max di atas motor, jadi seharusnya ini bisa ngasih lihat seberapa bagus stabilisasi dari HP ini. Pas dibawa jalan pun stabilisasinya udah mantap banget sih, pokoknya nggak perlu diragukan deh. Secara umum, fitur-fitur yang dibawa oleh kamera HP ini sebenarnya simple dan nggak neko-neko. Nggak banyak fitur-fitur aneh-aneh seperti yang ada di brand-brand lain. Tapi menurut saya, fitur-fiturnya itu bener-bener mateng sehingga bisa banget diandelin pas perlu dipakai. Misalnya ada panoramic shoot dan kemampuan untuk ambil foto seperti long exposure pada kamera-kamera profesional. Kamera, chipset, layar, dan seluruh komponen di HP ini ditenagai oleh baterai sebesar 3867 mAh. Terdengar kecil? Memang, karena kompetitor sekarang rata-rata udah pakai baterai berkapasitas di atas 4000 mAh. Nah, tapi gimana dengan ketahanan baterainya? Nah, dengan baterai yang kecil tadi, saya bisa dapat screen on time menggunakan HP ini sekitar 7-7,5 jam.
Itu mantep banget loh, dengan penggunaan yang lumayan berat, termasuk juga gaming dan sosial media yang lama. Bahkan jika HP ini digunakan dengan ringan, kayak sosial media terus sesekali jepret menggunakan kamera, bahkan HP ini bisa loh bertahan untuk dipakai selama 2 hari. Menurut saya sih hal ini bisa dicapai oleh Apple karena menggunakan chipset A14 Bionic yang efisien banget. Seperti yang saya bilang sebelumnya. Selain itu, optimisasi yang ada di software-software yang dibuat spesifik untuk iOS memang nggak main-main. Semantap itu dia. Nah, dengan kapasitas baterai kecil namun mendukung fast charging 20 watt, baterai ini bisa diisi cukup kenceng. 50% dalam 30 menit, dari 0. Ya, meskipun nggak segila beberapa pabrikan yang charge-nya udah sampai 120 watt sih, tapi ini masih cukup banget. Ngomong-ngomong soal charging, saya jadi keinget untuk bahas salah satu fitur dari seri iPhone 12 yang bener-bener ngebedain mereka dari seri-seri iPhone sebelumnya, yaitu MagSafe. Mungkin saat ini teman-teman semua udah tahu MagSafe di iPhone itu apa, yaitu jajaran magnet buat nempelin aksesoris-aksesoris. Nah, menurut saya sih, untuk sekarang, aksesoris MagSafe, khususnya chargernya ya, masih nggak worth it. Karena secara praktis sebenarnya sama aja kayak kita ngecharge pakai kabel, cuma nggak perlu ngepasin colokan sama port aja. Oh ya, plus kalau kita pakai MagSafe, kecepatan maksimum chargingnya itu jadi 15 watt. 5 watt lebih rendah daripada kalau kita pakai kabel. Tapi buat teman-teman semua yang pengen ngerasain pakai iPhone 12 sepenuhnya, boleh sih untuk pakai charger MagSafe-nya juga. Terus fitur ekstra yang baru di iPhone 12 Pro Max adalah hadirnya sensor LiDAR ini. Menurut saya sih, sebenarnya potensi dari sensor ini banyak, seperti 3D mapping misalnya. Tapi sebagian besar orang sepertinya nggak akan menggunakan seluruh potensi dari sensor ini. Tapi tetap aja, keberadaan sensor LiDAR memberikan keuntungan bahkan bagi pengguna biasa, seperti membantu autofokus, memberikan iPhone kemampuan untuk mengukur tinggi badan, dan melakukan pengukuran yang lebih presisi di aplikasi Measure. Nah, extra feature selanjutnya ini sebenarnya adalah salah satu fitur yang paling diandalkan dari seri iPhone 12, yaitu 5G. Dan sayangnya fitur ini nggak bisa kita nikmati di Indonesia untuk saat ini. Meskipun katanya sih 5G akan beroperasi mulai paling cepat tahun ini, tapi nggak nutup kemungkinan juga kita bisa mulai nikmatinnya tahun depan. Dan tentu saja itu di kota-kota tertentu. iPhone yang hadir di Indonesia sih udah 5G ready kok. Pada 20 Januari kemarin, sudah ada halaman tentang 5G di website resmi Apple yang berbahasa Indonesia. Serta nomor model iPhone 12 Pro Max resmi yang saya gunakan sekarang adalah A2411, yang juga sudah mendukung konektivitas 5G. iPhone 12 Pro Max dijual resmi di Indonesia dengan harga 20,5 juta untuk varian 128 GB. Tentu aja nggak murah untuk sebuah HP. Jadi kesimpulannya, apakah HP ini worth it untuk dibeli? Gini, jika kalian nyari iPhone, dengan layar yang paling besar, speaker yang paling mantap, baterai tahan lama, dan performa kamera yang paling cakep, ya, HP ini worth it buat dibeli. Khususnya buat kalian yang udah ada di dalam ekosistem Apple dan lagi nyari HP pengganti dengan kriteria yang saya sebutin tadi. Tapi jika kalian masih lebih fleksibel dan bisa pindah ke ranah Android, kompetitor nawarin opsi yang mungkin lebih menarik, seperti contohnya Galaxy Note 20 Ultra yang sekarang harganya udah turun. Reviewnya bisa kalian cek di link di atas. Nah, tapi nih, khusus untuk kalian yang sekarang lagi pakai iPhone Max keluaran yang belum lama kayak iPhone 11 Pro Max misalnya, saran saya sih tahan dulu untuk beli iPhone 12 Pro Max ini. Karena sebagian besar pengalaman penggunaannya bakal kerasa lumayan mirip. Sedangkan salah satu fitur terbesar dari iPhone 12 Pro Max yaitu 5G malah belum bisa digunakan. Mending nunggu dulu kejelasan 5G, kapan bisa dipakai, dan apakah area kalian masuk dalam coverage, baru hajar untuk beli. Karena saat 5G udah ada dan bisa digunakan, kemungkinan harga iPhone 12 Pro Max udah mulai turun. Dan nggak nutup kemungkinan bahwa 5G di Indonesia bisa dipakai pas iPhone generasi berikutnya udah rilis. Jadi kalau bisa sabar dan sikat itu aja sekalian juga nggak apa-apa. Oke, sekian video review kali ini, kita jumpa lagi di video berikutnya.